Nah, apa sih buah kita beriman kepada takdir? Banyak. Di antaranya, saya akan sebutkan insyaallah mungkin 8 poin atau 9 poin ya. Yang pertama, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita beriman kepada takdir, ini paling penting untuk kehidupan kita sekarang ini, kita akan bersabar biiznillah taala. Bersabar. Karena semua yang kita alami, semua yang kita rasakan, semua yang kita jalani, ya, sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Tidak akan sempurna iman seorang sampai dia yakini ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Apa yang akan menimpamu tidak mungkin kau menghindar darinya. Wa ma akhta'aka, apa yang meleset darimu lam yakun liyusibak, tidak akan bisa mengenaimu. Ya. Ketika kita mendapati musibah yang tidak kita sukai, ya sudah, mau diapain? Sudah digariskan. Buat kita bisa lebih bersabar. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidak ada suatu musibah yang terjadi di atas muka bumi atau menimpa diri kalian illa fi kitabin, kecuali tercatat di Lauhil Mahfuz, min qabli an nabra'aha, sebelum Allah ciptakan musibah tersebut. Sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Wa dzalika 'ala Allah yasir, itu mudah. Karena takdir itu mudah bagi Allah. Allah berilmu, Allah buat skenario, Allah tulis, Allah jalankan. Ini semua mudah bagi Allah. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Buat apa? Likai la ta'sau 'ala ma fatakum. Agar kalian tidak putus asa dari apa yang luput dari kalian, yang terlalu bersedih. Wala tafrahu bima atakum, dan juga jangan sombong atas apa yang kalian dapatkan, karena semua sudah digariskan. Karena semua digariskan. Jadi ketika kita dapat musibah, sudah kita yakin ini sudah digariskan, kamu berusaha semaksimal mungkin pun tidak akan bisa menghindar. Ya. Tidak akan bisa menghindar. Ya. Makanya la yanfa'ul hadar ma'al qadar. Kehati-hatian, kewaspadaan kalau sudah bertabrakan dengan takdir tidak ada faedahnya. Sudah digariskan. Sudah digariskan. Mau berjaga-jaga, mau usaha, tapi kalau sudah takdirkan tidak akan bisa terhindar. Nah, ketika kita tahu akan iman kepada takdir, apa yang menimpa kita, ya sudah, kita serahkan kepada Allah. Ya sudah, ini sudah digariskan. Sehingga kita mudah untuk bersabar. Ya. Oleh karenanya ketika cucu Nabi SAW meninggal, ya, dari Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhuma, qala kunna inda Nabi SAW fa arsalat ilaihi ihda banatihi tad'uhu wa tukhbiruhu anna sabiyan laha au ibnan laha fil maut. Kata Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ternyata ada putri Nabi, kalau tidak salah Zainab, mengirim utusan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya putranya atau putrinya, kalau tidak salah Umamah, putri apa namanya Zainab, Umamah bintu Abil As radhiyallahu taala anhuma, ya, sakit atau meninggal, ya. Kemudian disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini cucu Nabi. Maka Rasulullah SAW berkata, irji ilaiha, kepada utusan tersebut, kembalilah kepada putriku Zainab, fa akhbirha, kabarkan kepada dia. Anaknya meninggal, inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Sungguhnya milik Allah yang Allah ambil. Artinya anakmu itu adalah milik Allah, makanya Allah ambil. Walahu ma'ata, dan apa yang Allah berikan kepada kita pun itu milik Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma, dan segala sesuatu ada ajalnya, telah tercatat. Ya, semua sudah tercatat ajalnya. Anakmu meninggal sudah tercatat maksudnya. Wal tasbir wal tahtasib, sampaikan kepada putriku agar dia bersabar dan dia mengharap pahala. Dia mengharap pahala. Artinya tidak bisa terhindar. Mau anaknya Nabi, mau cucunya Nabi, mau Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kalau waktunya meninggal akan meninggal. Tidak bisa dihindari. Jadi ini meringankan beban ketika kita tertimpa musibah. Ya. Saya sering kasih kasih lelucon. Saya bilang misalnya kalau sering saya bilang bapak-bapak, saya bilang sering misalnya ibu-ibu lah atau bapak-bapak ya. Bapak pulang ke rumah, pulang kerja capek-capek, sampai di rumah ternyata diomelin istri. Pulang kerja dari jam 8 pergi, kerja di kantor, berhadapan dengan bos, diomelin bos, ya.
Kemudian pulang bercita-cita ketemu istri dengan senyuman, ternyata sampai di rumah diomelin istri lagi. Diomelan bos plus omelan apa? Istri. Untuk sabar bilang apa? Wahai sayangku, sungguhnya omelanmu telah tercatat 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Antum sabar itu. Jadi sudah mau diapain? Ini omelan nggak bisa dihindari. Ke depan masih kita usahakan, tapi ini omelan sudah terjadi tidak bisa dihindari. Sudah tercatat 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Jadi sembian dicatat, sudah lama. Ini catat, nggak bisa dihindari. Mau diapain? Dan seperti itu. Jadi kalau kita terkena musibah, kita ingat ini sudah takdir. Ya, ini semua sudah ketentuan Allah. Tidak ada yang bisa menghindar dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala.